Boleh kasih sorak-sorak yang luar biasa, come on. Siap goyang sama-sama, come on. Sampai yang di belakang. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatan. Katakan ku berserah. Ku berserah pada rencanamu. Ku melangkah surut kehendakmu. Siap-siap semuanya. One, two. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Siap-siap sama-sama goyang. Kau berkarya melebihi pikiranku. Kau bertindak melebihi kekuatanku. Yang percaya, Ku berserah pada rencanamu. kami melangkah. Kehendakmu. Siap-siap semuanya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Surabaya Bagi bergoyang. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik, Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. sebab bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Boleh lebih kencang lagi yang percaya. Are you ready? Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Sekali lagi boleh dengar suara. Bagi Tuhan tiada Boleh dengar suaranya sama-sama. Come on. bagi Tuhan Mari deklarasikan malam hari ini. ada yang tak mungkin. Yang terbaik, Yang terbaik terjadilah sesuai rencanamu. sebab bagimu Tuhan. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Mega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Mega Church adalah tempat orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online atau hadir di ibadah onsite. Di Alpha Mega Church kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite ataupun online. Sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudara kita untuk ibadah bersama. Teens online service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Mega Church. Kalian bisa like, comment, share link kepada kawan dan saudara kalian.
Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Nah, hari ini aku mau kasih pertanyaan nih. Kalau kalian disuruh memilih, kalian mau jadi orang yang memimpin atau orang yang dipimpin? Ayo, mau jadi pemimpin yang memimpin orang atau kalian mau jadi orang yang dipimpin nih? Terus di kolom komentar ya. Nah, kebanyakan orang itu banyak yang memilih aku mau jadi pemimpin. Aku maunya jadi orang yang di atas, jadi yang top, ya kan? Kalau jadi pemimpin itu enak teman-teman. Di dunia pekerjaan, pemimpin itu biasanya gajinya paling besar. Di organisasi biasanya punya kuasa, gak gampang diremehkan orang. Punya pengaruh, pokoknya enak deh jadi pemimpin. Bener gak? Setuju gak? Nah, aku tanya sekali lagi nih, siapa yang mau jadi pemimpin? Tulis di kolom komentar, saya mau, saya juga mau. Nah, faktanya ketika kita mau menjadi seorang pemimpin, ternyata hal yang kita lakukan itu bukannya semakin sedikit, bukannya kita kayak kerjain ini guys, no. Tapi ternyata hal yang kita lakukan itu semakin banyak. Semakin besar juga resiko yang kita terima ketika kita jadi pemimpin. Pertanyaannya, siapa nih yang mau bayar harga? Emangnya jadi pemimpin ada harga yang harus dibayar? Yes, kita bayar resiko, kita bayar hal-hal lebih banyak yang dipasrahkan ke kita untuk kita kerjakan. Pertanyaannya, siapa yang mau bayar harga? Banyak orang mau jadi pemimpin. Coba aku tanya, mau memimpin gak? Yes, semua bilang mau. Tapi gak semua orang siap dengan cost of leadership. Katakan bersama-sama, gak semua orang siap dengan cost of leadership. Gak semua orang maju ketika disuruh bayar harga untuk menjadi pemimpin. Leadership adalah sacrifice. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Leadership adalah sacrifice. Kita lihat contoh leader yang sempurna yang pernah dicatat di dalam sejarah, yaitu cerita tentang Yesus. Kita tahu bersama-sama ya, Yesus itu adalah raja, tapi dia itu melayani. Kalau dunia boleh bilang tentang leadership itu apa sih di mata dunia? Leadership itu dilayani bagi mata dunia. Tapi berbeda dengan Yesus, yang Yesus contohkan, jadi leader adalah melayani. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, melayani. Kalau Yesus aja bayar harga untuk Anda dan saya, siapa kita mau terus dilayani? Bener gak? Yesus aja bayar harga loh untuk Anda dan saya. Siapa kita mau terus dilayani? Yesus waktu dia di dunia, dia bukan pilih kenyamanan. Dia tidak cari status. Dia tidak butuh validasi. Yesus pilih melayani. Dia pilih Anda dan saya. Yesus memilih salib. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus memilih salib. Pertanyaannya, kalau Yesus aja memilih Anda dan saya, apa yang bisa kita berikan untuk Yesus? Be a leader. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Be a leader. Take course of leadership. Bukan karena kita hebat, bukan karena aku bisa, bukan buat meninggikan kita, tapi supaya apa? Supaya Yesus yang ditinggikan. Katakan amin. Amin. Real leader adalah tetap melayani walau nggak ada yang lihat, tetap setia walau tidak diapresiasi. Sekali lagi ya, real leader adalah tetap melayani walau nggak ada yang lihat, dan tetap setia walau nggak ada yang apresiasi kita. So, kenapa banyak orang mundur sih dari leadership? Kenapa banyak orang itu nggak maju? Menjadi pemimpin itu lebih lagi. Tapi begitu dia jadi leader, banyak orang mundur. Kenapa? Karena banyak orang cuman mau title. Banyak orang itu gak siap untuk bayar harga. Mereka cuman mau aku yang di atas. Nah, saya berdoa semoga kita menjadi anak-anak yang gak cuman ngelihat title, gak cuman mau status, tapi jadi leader yang membawa dampak. Katakan amin. Katakan amin. Ketik di kolom komentar amin.
Oke, ada satu hal yang perlu kita ingat bersama-sama. Great leaders aren't built in comfort. Great leaders bring impact. Sekali lagi ya, kita katakan bersama-sama. Great leader aren't built in comfort. Great leaders bring impact. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, ada harga yang harus kita bayar. Apa aja sih harga yang harus kita bayar? Berapa sih harga yang harus kita bayar ketika kita mau jadi pemimpin nih? Yang pertama yang harus kita bayar adalah pengorbanan diri atau self-sacrifice. Kita sebutkan 1, 2, 3, pengorbanan diri atau self-sacrifice. Pemimpin seringkali harus mengesampingkan preferensi dan kenyamanan pribadi untuk apa? Untuk melayani Tuhan dan sesama. Leader nggak bisa selalu ikut arus. Kadang-kadang saat yang lain gak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, leader perlu mengambil langkah untuk menjadi berbeda. Meskipun sendirian, perbedaan yang mengarah ke Yesus. Jadi leader juga seringkali disalahpahami oleh banyak orang. Misalnya niat baik dianggap jahat. Contoh nih, Daud. Kalau kita buka di Alkitab, di 1 Samuel 23, kalian bisa baca di rumah. Itu Daud waktu itu dikejar-kejar sama Saul, padahal dia nggak salah. Kalau kita urutkan ceritanya Daud ini, dia itu kan nggak ada yang berani ngelawan Goliat. Daud ini tampil bisa melawan Goliat, membawa nama Tuhan, kemudian dia jadi populer karena memenangkan pertempuran melawan Goliat. Nah, si Saul ini iri, jadilah si Daud dikejar-kejar. Salah nggak Daud? Enggak, niat baik tetapi sering dianggap jahat, sering dianggap kompetitor gitu. Great leader aren't built in comfort, great leader bring impact. Yang kedua yang harus kita bayar adalah pelayanan. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, pelayanan. Nah, pelayanan lebih penting daripada status. Katakan bersama-sama, pelayanan lebih penting dari status. Maksudnya apa nih? Pelayanan kok lebih penting dari status? Kita buka Matius 20 ayat yang ke-26 sampai 28. Matius 20 ayat 26 sampai yang ke-28. Yang sudah katakan yes. Kita baca bersama-sama di layar ya. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi mulailah melayani seperti Yesus yang melayani, kita juga harus melayani. Katakan ke kanan kiri kamu harus melayani. Katakan ke diri sendiri, aku harus melayani. Great leaders aren't built in comfort, great leaders bring impact. Yang ketiga yang perlu kita bayar adalah tanggung jawabnya besar. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab yang besar ini maksudnya apa sih? Kita punya tanggung jawab kepada apa? Kepada Tuhan, kepada orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita. Keputusan yang kita buat itu seringkali berdampak dengan banyak orang. Kita lihat contoh leader-leader yang ada di Alkitab. Musa dia bertanggung jawab memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan membawa mereka menuju tanah perjanjian. Bayangin nih, kalau Musa asal bunyi ya, asbun nih si Musa nih. Tuhan suruh stop, dia jalan. Tuhan suruh jalan, dia stop. Ketangkep gak sama bangsa Mesir? Bisa dia selamat? Gak bisa. Contoh lagi nih, Yusuf. Dia dipercaya untuk mengelola seluruh sumber daya Mesir untuk menghadapi kelaparan yang besar. Sebuah tanggung jawab yang menyelamatkan banyak nyawa termasuk keluarganya sendiri. Bayangin kalau si Yusuf ini asbun juga nih, keputusannya diambil secara asal-asalan. Yang harusnya dia keep bahan-bahan pangan dipakai sebanyak mungkin. Akhirnya nggak bisa menghadapi masa krisis, masa kelaparan. Contoh lagi, Nehemia bertanggung jawab untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang runtuh dalam waktu yang singkat
dan di tengah ancaman musuh. Itu tanggung jawab yang besar sekali. Daud juga, dia adalah seorang raja yang bertanggung jawab mengelola, menyatukan dan memimpin bangsa Israel sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus juga seperti itu. Dia bertanggung jawab menyebarkan ajaran Kristen ke wilayah-wilayah baru, ke bangsa-bangsa, ya kan, dan mendirikan jemaat-jemaat. Itu tanggung jawab yang dipikul oleh Paulus. Daniel juga punya tanggung jawab. Daniel memikul tanggung jawab sebagai pemimpin di pemerintahan asing di Babel dan Persia waktu itu. Tapi dia tetap setia mempertahankan imannya kepada Tuhan. Disuruh menyembah berhala? Enggak dulu, aku pilih Tuhan. Wow. Yang terakhir contoh yang kita bisa tiru dari Alkitab adalah Yesus. Dia memikul tanggung jawab tertinggi untuk menyelamatkan manusia melalui kematiannya dan kebangkitannya. Bayangin kalau Yesus nggak ambil tanggung jawab itu, apakah kita selamat hari ini? Nggak ada yang selamat. Jadi great leaders aren't built in comfort. Great leaders bring impact. Katakan bersama-sama, great leaders aren't built in comfort. Great leaders bring impact. Kemudian yang harus kita bayar lagi adalah konsisten. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, konsisten. Kenapa kita perlu konsisten? Karena orang itu lihat hidup kita. Orang yang ada di sekitar kita itu lihat hidup kita, bukan kata-kata kita. Kalau cuman ngomong doang mah semua orang bisa. Siapapun dikasih kesempatan, dikasih panggung, semuanya bisa ngomong. Kalau cuma ngomong doang. Tapi kita harus jadi terang. Orang harus lihat Anda, Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Kita harus jadi terang yang orang itu kalau lihat kita, Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Great leaders aren't built in comfort. Great leaders bring impact. So what can I do nih? Apa yang bisa saya lakukan? Aku mau jadi leader yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, kita harus tahu tujuan kita. Katakan bersama-sama, tahu tujuan kita. Kenapa sih kita ini mau jadi leader? Dimanapun kita berada ya, dalam hal apapun. Kenapa kita mau jadi leader? Kita harus punya alasan yang benar. Kalau alasan kita, aku mau supaya dilihat orang. Supaya orang lain segan, atau supaya aku punya kuasa nih, bisa dibilang ini alasan yang salah. Kita perlu koreksi. Kita jadi leader itu bukan supaya kita yang ditinggikan, tetapi supaya nama Tuhan yang dimuliakan. Bukan supaya kita sama dengan dunia, tapi supaya orang bisa lihat Tuhan bekerja atas hidup kita. Yang kedua yang bisa kita lakukan, latih karakter kita. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, latih karakter kita. Skill bisa bikin kamu jadi naik, benar nggak? Orang yang punya talenta di dunia ini banyak dan itu bakal jadi sorotan. Tapi karakter yang bikin kamu tetap berdiri. Harus punya karakter yang baik. Tunjukkan kalau kita hidup di dalam Tuhan. Katakan ke kanan kirimu, harus punya karakter yang baik. Ketik di kolom komentar, harus punya karakter yang baik. Gimana kalau masa laluku karakternya jelek nih? Gimana kalau misalnya dari dulu sampai sekarang hidupku aut-autan? Nah, kalau begitu, mulailah merubah karakter kita menjadi lebih baik dari sekarang. Mulailah merubah karakter kita menjadi lebih baik mulai dari sekarang. Yang ketiga yang bisa kita lakukan, belajar jadi hamba. Katakan bersama-sama 1, 2, 3, belajar jadi hamba. Barang siapa ingin menjadi besar harus menjadi pelayan. Yang ayat yang tadi kita baca bersama-sama ya, kita bisa mulai terlibat dari hal-hal yang kecil dulu. Contoh nih, mungkin teman-teman yang onsite di remaja, di kaum remaja ini, di youth ini, bisa bantu chatting teman-teman kalian yang jarang ke gereja atau mungkin yang sudah mulai
bolong-bolong ke gerejanya, kalian chatting lagi, ayo kita ikut ibadah, ajak ke jam-jam ibadah. Terus kalian bisa bantu jemput teman kalian, ajak makan dulu, terus kalian culik ke gereja, itu juga boleh. Bisa mulai mendoakan teman-teman kalian, bawain konsumsi mungkin waktu komsel dan sebagainya. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil dan tidak pilih-pilih tugas. Nah, kemudian yang bisa kita lakukan, berani mengambil tanggung jawab. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, berani mengambil tanggung jawab. Bisa mulai dari memimpin doa dalam komsel. Yang belum tergabung dalam komsel, bisa mulai tergabung dulu di dalam komsel. Kemudian kita mengambil pelayanan-pelayanan kecil seperti memimpin doa di dalam komsel, mungkin juga menghandle tim-tim kecil, terlibat aktif dalam sebuah event. Misal di Atmosfer ada day away, ya kan, semua orang senang, excited pergi, tapi siapa yang bantu urus kalau bukan kita? Tanya leader kita, aku bisa bantu apa dalam event ini? Butuh bantuan apa? Ada hal apa yang bisa aku bantu? Itu akan sangat membantu. Ingat, minggu lalu kita juga belajar mau jadi Kristen yang sungai, memberi hidup. Gak mau jadi Kristen yang rawa-rawa, yang tidak mengalirkan dan yang ada di dalamnya mati semua. Benar gak? Kita mau jadi Kristen yang sungai. So, great leaders aren't built in comfort, great leaders bring impact. So, apa yang kita pelajari hari ini, leadership bukan soal posisi atau status atau kekuasaan, tapi soal sacrifice. Semakin besar panggilanmu, semakin besar juga harga yang harus kamu bayar. Apa aja yang kita perlu bayar tadi? Pengorbanan diri, pelayanan, tanggung jawab yang besar, kemudian kita perlu konsisten. Nah, yang bisa kita lakukan apa nih? Karena kita udah tahu nih yang harus kita bayar apa kan? Terus apa yang bisa kita lakukan? Tahu tujuan kita, kenapa kita mau jadi leader, latih karakter kita. Kita harus punya karakter yang baik, yang menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Kemudian kita harus belajar menjadi hamba, mulai dari hal-hal yang kecil dan berani mengambil tanggung jawab, mulai terlibat dalam pelayanan. Tuhan udah bayar harga buat kita. Hari ini aku mau tanya ke kalian, Tuhan panggil kamu jadi leader. Kamu mau nggak tetap ikut dan jawab panggilan Tuhan? Siapkah kita untuk membayar harga? Berapa banyak di sini yang mau say, Tuhan, aku mau menjawab panggilan Tuhan, aku mau jadi leader yang berkualitas. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, thank you Tuhan. Hari ini kita belajar tentang menjadi leader yang baik Tuhan, dan kita tahu Tuhan ternyata menjadi leader itu bukan hal yang mudah, perlu ada hal yang harus dibayar Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, supaya kami punya hati yang mau diproses Tuhan. Ketika kami memilih untuk menjawab panggilan-Mu Tuhan, kami mau mulai mengambil bagian-bagian kecil dalam pelayanan Tuhan. Kiranya Engkau yang memampukan kami Tuhan. Kami berdoa untuk hati-hati agar hati kami semua mau diproses Tuhan, mau ada di dalam proses Tuhan. Gak cuman mau status, gak cuman mau instan, tapi kami mau ada di dalam proses Tuhan. Berdoa untuk setiap karakter Tuhan, untuk semua jemaat yang mendengarkan firman ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, berdoa untuk karakter kami Tuhan, supaya karakter kami menjadi karakter yang baik Tuhan, karakter kami bentuk Tuhan menjadi karakter sesuai dengan kesukaannya Tuhan. Berdoa juga Tuhan supaya kami diberikan keberanian untuk bayar harga Tuhan, karena ini bukan hal yang mudah Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, kami dimampukan Tuhan. Berdoa juga Tuhan supaya keluar dari tempat ini Tuhan, kami bisa menjadi leader Tuhan yang berdampak Tuhan buat bangsa dan negara Tuhan, berdampak buat lingkungan sekitar kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi terang Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan lewat apa yang kami kerjakan Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. See you semuanya, thank you.